Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henisa Fitri Hasbur, NIM 2230301016, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan salah satu pembahasan dari mata kuliah Komunikasi Pengasuhan dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Usman Bafadal, MSI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi konteks komunikasi manusia. Konteks komunikasi manusia. Komunikasi ini dilakukan oleh setiap individu agar menghasilkan makna yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan dirinya. Atau dengan kata lain, konteks komunikasi ini berarti proses pemikiran manusia ketika dirinya sedang berpikir, memahami, melakukan evaluasi, dan juga melakukan penafsiran atas segala peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. Konteks komunikasi manusia terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu konteks intrapersonal, di mana konteks komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri, yang mana individu tersebut secara konteks komunikasi berperan sebagai komunikator atau sumber informasi sekaligus sebagai komunikan atau penerima pesan. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal ini dilakukan dengan diadik atau 2 orang, baik secara tatap muka maupun melalui media. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu, atau komunikasi ini dilakukan seseorang dengan orang lain meski dilakukan tidak dengan tatap muka. Komunikasi antarpersonal adalah proses di mana seseorang memberikan rangsangan pesan, baik itu pesan verbal maupun pesan nonverbal yang ada di dalam benak lawan bicaranya. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang sebagai sumber pesan kepada sekelompok orang sebagai penerima pesan. Komunikasi kelompok juga memiliki definisi komunikasi yang terjadi antara kelompok sebagai sumber pesan kepada kelompok lain sebagai penerima pesan. Salah satu jenis komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi pada saat rapat, briefing, focus group discussion, maupun pada saat melakukan brainstorming. Yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non-formal. Komunikasi organisasi yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, baik yang terjadi di dalam organisasi maupun antara orang yang di dalam organisasi dengan yang ada di luar organisasi. Yang kelima yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik memiliki definisi komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan khalayak banyak. Melalui komunikasi publik, biasanya sumber pesan atau komunikator memiliki tujuan yang akan dicapai melalui komunikasi yang dilakukan. Yang keenam yaitu komunikasi massa, di mana komunikasi massa ini merupakan komunikasi melalui media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Artinya, sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi modern. Komunikasi massa juga berasal dari pengembangan kata yaitu media of mass communication. Yang selanjutnya yaitu atau yang ketujuh, komunikasi lintas budaya, di mana komunikasi lintas budaya ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 kebudayaan atau lebih sehingga saling memahami dan mengetahui apa yang dibicarakan. Seperti halnya kita membicarakan mengenai budaya Indonesia dan budaya yang ada di luar negeri atau budaya yang di negara lain. Kita akan mengkomunikasikan apa-apa saja perbedaan dari kedua budaya tersebut. Selanjutnya yaitu salah satu negara dengan pola pengasuhan yang baik yaitu negara Denmark, di mana Denmark menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Denmark menempati peringkat kedua sebagai negara paling bahagia di dunia menurut World Happiness Report 2020 di bawah
Finlandia. Tingkat kebahagiaan Denmark tidak lepas dari parenting atau pola pengasuhan yang dijalankan masyarakatnya. Terdapat 6 cara yang diterapkan dalam pengasuhan anak di negara Denmark, yaitu yang pertama yaitu play atau bermain. Yang pertama yaitu play atau bermain, di mana anak di Denmark itu dibebaskan untuk mengejar minatnya, sehingga anak bisa mencoba hal baru dan membangun kepercayaan dirinya. Yang kedua yaitu authenticity atau keaslian. Orang Denmark memiliki pandangan hidup yang realistis dan membagikannya dengan anak-anak mereka. Di Denmark itu orang tua tidak segan-segan memuji anaknya, baik itu atas kerja kerasnya dalam belajar atau berusaha menyelesaikan sesuatu, daripada memuji anaknya atas kecerdasan bawaan yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Yang ketiga yaitu reframing atau pembingkaian ulang, di mana orang Denmark terbiasa menghadapi situasi, terutama situasi yang kurang baik atau menyenangkan dan membuat stres, dengan mengubah cara pandang alias pembingkaian ulang segala situasi itu dipandang menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu empati, di mana di Denmark itu ada program wajib yang disebut step by step. Pada program tersebut anak diperlihatkan gambar anak lain yang menunjukkan emosi berbeda seperti ketakutan, kemarahan, dan kebahagiaan. Setelah itu anak akan diminta menggambarkan dengan kata-kata mengenai apa yang dirasakan anak lain di gambar tersebut. Selanjutnya yaitu no ultimatum atau tidak ada ultimatum. Orang tua di Denmark dikenal tegas namun juga responsif. Mereka menetapkan standar tinggi kepada anak tetapi tetap mendukung anak. Tidak ada orang tua Denmark yang mengharapkan anaknya benar-benar patuh. Sebaliknya mereka berharap anaknya bisa berperilaku dewasa dan matang. Yang keenam yaitu togetherness atau kebersamaan. Dalam bahasa Denmark ada satu kebiasaan yang tidak biasa, yaitu melewati sesuatu bersama. Baik itu bermain game, minum teh, menyantap makanan enak, dan menghabiskan waktu menikmati kebersamaan satu sama lain. Baiklah, dari pemaparan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan pertama tempat pembentukan karakter pada anak-anaknya dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Salah satu cara yang dilakukan orang tua adalah memberikan pengasuhan yang benar melalui komunikasi yang baik dan benar. Orang tua juga memiliki posisi yang sangat strategis untuk membantu mengembangkan perilaku positif anak. Orang tua harus bisa meletakkan komunikasi yang baik di lingkungan keluarga, menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mengundang anak untuk berdialog dengan orang tua agar anak dapat memahami apa saja hal-hal yang harus dijadikan pedoman sebagai landasan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.